Assalamualaikum, selamat pagi, salam rahayu. Ini saya akan membacakan salah satu tulisan dari Gus Fakih, salah satu teman-teman kita di dalam perjuangan soal tesis nasab dan NKRI. Tulisan ini sebenarnya agak panjang, tapi akan saya baca setengah saja. Pertanyaan logis dengan jawaban sederhana. Ada pertanyaan besar, di manakah posisi para Habib pada hari pahlawan pada tanggal 10 November 1945? Apakah mereka ikut berjuang dalam perang dahsyat di Surabaya pada saat itu? Ataukah justru bersorak gembira sembari berdoa agar sekutu menang atau Belanda kembali menjajah Nusantara? Tidak perlu seorang yang jenius untuk jawab pertanyaan tersebut. Tidak pula dibutuhkan seorang profesor sejarah demi memahaminya. Cukup dengan logika sederhana saja. Mari kita jawab dengan fakta sejarah. 1. Kaum Mbak Alwi didatangkan ke Nusantara demi kepentingan penjajah Belanda. Mereka 100% naik kapal Belanda, bekerja ikut Belanda, dapat gaji, fasilitas tanah, jabatan, dan tentu saja menjadi antek Belanda demi melanggengkan penjajahan atas bumi Nusantara. Sejarah ini sangat banyak, gitu loh. Jadi susah terbantahkan. 2. Para Habib yang mengaku cucu Nabi padahal aslinya ras Yahudi Khazari akan untuk mengkooptasi umat Islam agar tidak bangkit mengubarkan perang besar kembali. Pasca perang Diponegoro 1825 sampai 1830, Belanda nyaris bangkrut. Negerinya sampai terpecah belah di Eropa, menjadi Belgia, Luxembourg, dan sebagian dicaplok Rusia. Kalau saat ini Jerman. Belum lagi perang di Aceh yang berkepanjangan, serta di berbagai penjuru kesultanan Nusantara lainnya. Pada tahun 1832, proyek mendatangkan kaum imigran dari Yaman, negara paling miskin di Jazirah Arab, dimulai. Dengan embel-embel mengaku cucu Nabi, mereka diangkat di berbagai wilayah sebagai sosok mufti yang membawa fatwa jihad dan biadab. Di antaranya yaitu Mufti Batavia Usman bin Yahya, yang mengharamkan pemberontakan pada Belanda. Lalu dia menghukumi sesat pada gerakan Thorikoh karena perlawanan dari kaum Sufi inilah yang paling sulit untuk dipadamkan. Dan tentu saja yang paling terkenal adalah ketika dia mendoakan secara menjerat pada Ratu Belanda pada hari ulang tahunnya. Sebagai imbalannya dia dapat gaji besar, fasilitas mewah, dan medali penghargaan juga yang lainnya. Ada Mufti Jawa Timur Ismail bin Abdullah Alatas yang mendoakan agar Belanda menjajah Nusantara untuk selama-lamanya. Ini belum lagi kejahatan mereka di berbagai penjuru seperti pengkhianatan oleh Habib Abdurrahman Az-Zahir kepada perlawanan bangsa Aceh, atau terpancungnya Demang Leman, pemimpin perlawanan Banjar, oleh Habib Hamid bin Ali Al-Laidrus. Jelas toh, sejarah itu ada gitu loh. 3. Kaum Mbak Alwi absen di dalam berbagai momen kebangsaan, baik itu momen kebangkitan nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, atau pada persiapan kemerdekaan baik melalui PUPKI dan PPKI. Apalagi pada hari proklamasi 17 Agustus 1945. Hingga mereka juga tidak tampak batang hidungnya dalam mendukung resolusi jihad 22 Oktober 1945. Fatwa yang monumental dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari inilah yang mempertegas kebulan tekad dari umat Islam di dalam mempertahankan kemerdekaan. 4. Akhirnya dampak dari seruan perang sunyi tersebut, para kiai pesantren dan kaum santri dengan didukung oleh barisan rakyat, Laskar Pejuang melakukan perang puputan pada tanggal 10 November 1945. Yang dihadapi juga tidak main-main, yaitu pasukan sekutu terdiri dari gabungan pasukan Inggris yang membonceng Belanda, di mana mereka sedang berada di puncak kesombongan akibat kemenangan pada Perang Dunia Kedua melawan Jerman, Jepang, dan Italia. Dan dalam perang habis-habisan tersebut, 100.000 gabungan Laskar Pejuang Nusantara dari berbagai daerah tumplek-plek di Surabaya menghadapi bombardir Inggris dari darat, laut, dan udara. Tak terhitung berapa korban jiwa di kedua belah pihak. Dan hingga kini tidak terdengar seorang Mbak Alwi tampil ikut berjuang dan gugur di dalam perang tersebut. Lalu kemanakah mereka?
Jawabannya adalah mereka ngumpet dan ngungsi sesuai arahan mantan juraganya Belanda yang membonceng pasukan sekutu tersebut. Gunanya untuk apa? Tentu saja agar nantinya tetap berguna bila Belanda kembali menancapkan kukunya lagi di Nusantara. 5. Anda tidak percaya? Sekarang jawab pertanyaan berikut. Di Surabaya jumlah mereka sangat banyak. Kebanyakan mereka tinggal di bekas tanah perdikan Sunan Ampel yang kini hampir ludes di kapling Belanda untuk mereka. Lokasi Ampel dekat dengan Jembatan Merah tempat terbunuhnya Brigjen Malabi. Juga tidak terlalu jauh dari pesisir utara tempat membanjirnya kapal-kapal perang sekutu. Bila mereka ikut berjuang dalam peristiwa 10 November, harusnya lokasi yang dekat tersebut membuat mereka mendirikan laskar perlawanan atau ikut mengatur pasukan. Namun nyatanya nihil. Dan bila mereka benar mendukung kemerdekaan, adakah jejak mereka ikut berjuang dalam perang kemerdekaan dalam agresi militer 1 dan 2? Adakah mereka ikut di dalam perang fisik tersebut ataupun sekedar menjadi seorang diplomat yang anti penjajahan? Yang ada malah tampil sosok seorang Hamid Al-Ghodri yang menjadi ajudan Ratu Belanda dan enak-enakan di Belanda dikala bangsa Indonesia mati-matian mempertahankan kemerdekaan. Ini saja, bahasan ini saja, itu susah dibantah. Karena dari berbagai macam literatur, buku itu banyak. Saya ini penyuka sejarah gitu loh. Di berbagai macam sejarah sangat banyak kok. Dulu saya punya buku sejarah itu gede segini nih. Tebal-tebal itu punya. Tapi udah nggak ada gitu loh. Di situ lengkap gitu loh. Apalagi misalkan sejarah-sejarah semacam ini. Seperti perang 10 November. Itu kan banyak. Dan kita juga tahu tempatnya orang-orang Baalu itu di sekitar Ampel. Tapi kenyataannya ada nggak catatan? Ada nggak ikut perang 10 November? Ya kan? Coba berpikir. Sebenarnya mereka tuh aslinya siapa?